Oh iya, saya udah pernah nikah sebelum sama Mas Fendi. Pernikahan pertama dengan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Ya. Dan pada saat itu prosesnya ibaratnya saya diperkenalkan tuh sama orang tua sendiri. Memutuskan resign dari penghafal Quran. Ngomong sama Allah, kalau jadi penghafal Quran ujiannya seberat ini, saya berhenti deh jadi penghafal Quran. Gimana milih yang sudah nikah, punya anak dengan tanggungan yang luar biasa, adik-adiknya juga banyak dan lain, kok akhirnya memilih memantapkan situ, sedangkan banyak pilihan lain. Lisannya Mas Randy ini luar biasa. Bisa aja memuji istrinya. Karena ada orangnya gitu. Karena ada orangnya gitu. Bercanda. Assalamualaikum Ustadz Randy, Ustazah Nusaibah. Terima kasih banyak udah hadir di podcast Makin Kenal FMM nih. Siap, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, ada Ustadz Randy sama Ustazah Nusaibah. Jadi kalau misalnya bisa dibilang Ustadz Randy ini Ustadz, trainer, atau kita bisa sebut apa nih Ustadz? Sebutnya Mas aja kan? Master. Letternya diubah. Kalau Ustazah Miss. Bukan Mister tapi. Ya, jadi alhamdulillah Allah amanahkan jadi founder di PPA, Pola Pertolongan Allah Institute, di mana itu sebuah training. Kemudian juga penulis buku juga, kemudian beberapa nasyid juga ditulis. Jadi kalau mau manggilnya apa, ya Mas aja udah. Bukan founder, bukan trainer, bukan ustadz, Mas aja. Karena saking banyaknya yang dikerjakan ya. Gitu. Nah, kalau PPA sendiri nih Ustaz, Pola Pertolongan Allah nih, bagaimana tuh kisahnya, memulainya, berdirinya tuh gimana Ustaz? Ya, jadi Pola Pertolongan Allah itu sebuah training, intinya dulu ya bentuknya, sebuah training, durasinya one day, dan itu yang datang orang yang bawa masalah sama bawa impian tuh. Berharap dapat pertolongan Allah, dan Masya Allahnya Allah kasih amanah ilmu 5 poin keberuntungan pertolongan Allah. Itu udah di riset puluhan tahun, 10 tahunan, di ratusan ribu orang, di ribuan angkatan, dan Masya Allah mereka dapat keajaiban-keajaiban. Ada yang utangnya lunas, ada yang bisnis scale up, ada yang belum punya jodoh, mungkin ada yang belum punya jodoh. Langsung saat itu dilamar 4 orang sekaligus. Oh iya. Dengan izin Allah. Nah, awal mulanya gimana sih bisa kayak gitu? Jadi saya ini awalnya dulu karyawan biasa di sebuah perusahaan lah. Kerja 3 tahun di sana, pergi pagi, pulang malam, begitu terus kayak robot, dan Anda ngerasa apa hidup hanya untuk kayak gini ya? Jadi ngerasain hampa saat itu. Kemudian ketemu satu buku yang bukunya rada-rada provokatif tuh, Mas Iqbal, Mas Andre. Judul bukunya Bosan Jadi Karyawan. Kayaknya bosan hidup gitu. Enggak ya. Untungnya enggak ya. Untung bosan jadi karyawan, abis baca itu resign. Langsung resign. Jadi saking semangatnya langsung resign. Untung bukunya bukan bosan hidup. Resign dari hidup berarti. Iya, gawat itu. Anda keluar dari kantor dengan senang banget, kayak orang lulus saat itu. Semangat Allahu Akbar, luar biasa. Tapi semangat Allahu Akbarnya tahu nggak bertahan berapa lama? Berapa? 3 hari. 3 hari. Ya, jadi hari pertama Allahu Akbar, hari kedua Allahu Akbar, hari ketiga Allahu Akbar, hari keempat Allahu Akbar gitu ya. Bisa apa enggak jalanin hidup. Kepikiran macam-macam. Nanti makan gimana, nanti nikah gimana, nanti punya anak gimana. Biasalah, udah mengkhawatirkan masa depan. Iya. Awal hasil sampai nggak berani keluar rumah 7 hari 6 malam. Ngunci diri di rumah, buka laptop, nonton YouTube sama Facebook setiap hari.
Saat itu nggak tahu udah ada channel FMM atau belum waktu itu ya. Oh iya. Kalau bisa ketolong mungkin. Iya. Nah saat lagi 7 hari malam kayak gitu dan nggak berani keluar rumah sampai akhirnya Allah izinin dengar suara azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu rasanya bukan kayak azan, tapi kayak Allah lagi ngomong gini, Ren, sini. Jawabanmu ada di masjid. Dan jawaban azan harusnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jawabannya enggak. Ada kayak lagi dipanggil dan jawabannya begini. Kayak orang lagi kosong tiba-tiba jawabannya gini. Labbaik Allahumma labbaik. Hamba datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Saking hopelessnya. Akhirnya masuk masjid, sholat seperti biasa. Semua udah pada pulang. Ana masih zikir di sana. Saking beratnya enggak pikiran, zikirnya itu nggak bisa subhanallah, alhamdulillah, nggak bisa. Zikirnya cuman gini. Allah, Allah, Allah. Kayak orang hopeless. Dan Mas Iqbal, Mas Andre, dan kawan-kawan semua mau percaya atau enggak, tapi di belakang kepala saya kayak ada tangan begini, terus dorong begini. Sujud. Pertanyaan saya, tangan siapa? Tangan siapa Ustaz? Yang jelas bukan marbot masjid ya. Soalnya marbot masjid megangin sapu di kepala. Iya. Saya ngerasa itu malaikat yang nyuruh sujud begitu. Dan itu adalah sujud terindah seumur hidup Anda. Disitulah Anda baru ngerasa, oh gini rasanya mensujudkan kekhawatiran. Oh gini rasanya mensujudkan ketakutan masa depan. Oh gini rasanya mensujudkan tujuan hidup hanya untuk Allah. Oh, long banget habis itu. Anda bangun dari sana dan Anda ngomong sama Allah gini. Nah, ini titik perubahannya. Ya Allah, mulai hari ini jadikan hamba seperti apa yang Engkau mau ya Allah, dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau. Jadi benar-benar memasrahkan diri gitu Ustaz ya. Jadikan hamba seperti apa yang Kau mau ya Allah, dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau. Tolong ya Allah bikinin tiap hari agendanya. Karena pengangguran gak punya agenda. Jadi minta dibikinin. Dan ini tangan saya ya Allah, ini mulut saya, ini mata saya, ini waktu saya, ini hidup saya, dan ini mati saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Pakai ya Allah untuk jadi jalan manfaat buat banyak orang. Hamba wakafkan diri hamba padamu. Dan ba'da itu Allah rubah 180 derajat hidupnya. Allah anterin ke sebuah komunitas di mana intinya butuh uang 3,5 juta untuk bisa ikutan training saat itu. Teman-teman Anda nggak punya uang, bilang ke Anda, saya nggak punya uang Mas. Ya udah, saya minta dulu deh sama Allah. Saya sholat duha dan saya ngomong, ya Allah, tolong kasih saya satu ilmu aja. Yang lewat ilmu ini ya Allah, biar bisa banyak orang ikutan kelas itu. Ikutan training itu. Dan Allah hadirin buku-buku di perpustakaan, ketemu sama orang yang cerita, banyak-banyak. Dan rata-rata itu semua bukan orang-orang sukses. Tapi orang yang dapat pertolongan Allah. Di situ Anda ngerasa kok kayak ada benang merah dari ini semua. Dan akhirnya tangan Anda tuh kayak nulis sendiri, ada di kertas gitu, 5 poin pertolongan Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan Anda ajarin singkat cerita ke banyak orang, itu sampai ratusan orang bisa ikut training 3,5 juta itu dengan sangat mudah. Testimoninya makin aneh, Mas, saya mau bikin utang saya lunas 50 miliar. 50 miliar? Iya. Lunas? Ada yang saya sakit Mas, kemarin ada yang laporan, jantungnya bocor. Kemudian Allah sembuhin dengan sangat mudah. Ada yang bisnisnya hancur naik lagi. Barusan saya juga ketemu sama kawan lama, dia hancur, kemudian Allah angkat. Dan dari situ banyak yang datang intinya testimoni, minta diajarin ilmunya. Saya bilang, jangan, ini ilmu bukan punya saya, tapi punya Allah. Saya izin sama Allah dan akhirnya muncullah kelas-kelas PPA di Indonesia. 140 kota di Indonesia dengan izin Allah, 3 negara dan angkatannya 2.800-an sekarang dengan izin Allah. Masya Allah bisa gitu.
Sorry kepanjangan. Enggak apa-apa Ustaz. Gitu. Apakah itu juga terinspirasi dari tontonan Ustadz yang nggak keluar kamar selama 7 hari 7 malam itu Ustadz? Emang itu nonton apa Ustadz kalau boleh tahu? Itu nggak nonton yang bagus-bagus sih, yang biasa aja ya, musik lah, yang ini ngilangin galau aja saat itu. Iya. Jadi gabut gitu ya. Gabut banget. Bener-bener gabut, hopeless, mau ngapa-ngapain juga males gitu. Tiba-tiba datang petunjuk gitu Ustadz. Iya, dengar suara azan itu. Masya Allah. Iya. Berarti kalau misalnya sekarang itu visi dan misi PPA itu apa Ustaz? Awalnya cuman training tauhid ya, ini training tauhid aplikatif, ngajakin banyak orang ke Allah. Tapi makin kesini, Ana ngerasa nggak cukup sampai sekedar ngajarin di training. Tapi visi besarnya hari ini Allah amanahkan lagi, pengen membentuk sebuah sistem. Sebuah sistem kebaikan, sebuah sistem yang terpadu, di mana mencetak orang-orang yang kokoh dan mandiri. Kokoh secara finansial, kokoh secara spiritual, dan mandiri secara finansial. Dan bisa kontribusi banyak orang. Dengan potensi yang Allah kasih masing-masing. Itu visi jadi sekarang. Iya. Tadi kan ada 2.800 angkatan Ustadz. Nah itu berapa banyak anggota Ustadz sampai sekarang Ustadz? Angkatannya aja udah 2.800 Ustadz. Mungkin kalau yang tercatat tuh 120.000. 120.000. Yang tidak tercatat mungkin bisa di 200-an ribu mungkin dengan izin Allah. Oh, 200.000 orang ya? Kira-kira. Iya. Ustadz membangun PPA Institute ini berdua sama istri atau gimana Ustadz? Beliau nguatin di tengah-tengah masuk. Nguatin di tengah-tengah. Iya. Anugerah dalam perjalanan. Anugerah dalam perjalanan. Wah, luar biasa ini. Lisannya Mas Randy ini luar biasa. Bisa aja memuji istrinya ya. Karena ada orangnya gitu. Karena ada orangnya gitu. Bercanda. Enggak kok. Luar biasa beliau. Luar biasa. Nah, tadi kalau misalnya boleh sedikit share Ustaz Randy, mungkin program-program apa sih yang ada di PPA gitu? PPA hari ini bergerak di 3 ranah. Ada spiritual, ada finansial, ada sosial. Karena spiritual tanpa finansial lemah, finansial tanpa spiritual hampa, spiritual kuat, finansial kuat tanpa sosial ya dusta. Di spiritual kita training ketauhidan, dari mulai training anak-anak, dari mulai training corporate lah, kesehatan lah, training bisnis ke arah tauhid lah, semua di ranah spiritual. Kalau di ranah finansial, kita bikin bisnis-bisnis sekarang. Ada bisnis emas, pabrik emas, kita bikin bisnis air, kita bikin bisnis travel, bisnis buku, dan lain-lain untuk nguatin. Dan sosialnya kita bikin yayasan yang menaungi dengan izin Allah ada 47 rumah tahfiz dengan 3.000-an santri lah, dan nyetak penghafal Quran. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Kalau sebelum menjadi master trainer di PPA founder PPA Institute ini Ustadz, itu kan tadi kata Ustadz sempat jadi karyawan. Iya. Karyawan apa tuh Ustadz? Karyawan apa? Iya. Oh, Anda kerja di, ini disebut merek apa enggak? Nggak usah ya? Nggak usah lah. Kerjaannya ngapain aja? Pabrik obat. Pabrik obat. Anda kerja di pabrik obat, bagian laboratorium yang bikin formula. Habis itu resign kan tadi kan? Sempet usaha jualan ini. Saya tuh tukang gorengan pinggir jalan sebelumnya. Sempat juga ngerasain itu. Jadi tukang gorengan pinggir jalan. Abis ngeracik obat, sekarang terus abis itu ngeracik gorengan gitu. Iya. Gorengan apa yang diracik Ustaz? Nama brandnya itu Buaya Garing. Wah, kira-kira jualannya apa? Daging buaya. Bukan. Lidah buaya. Dipotong tipis, dikasih bumbu, digoreng gitu. Alhamdulillah 3 bulan bangkrut. Gitu ya. 3 bulan bangkrut. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena kalau nggak dibangkrutin saat itu, berarti nggak ada cerita yang tadi saya ceritain PPA begini nggak ada. Iya. Seringkali kita akan mensyukuri takdir buruk yang menimpa kita dulu, yang ternyata menghantarkan kita kepada bentuk terbaik hari ini.
Karena kita udah berpasrah sama Allah ya Ustadz ya. Jadi dibukakan jalan terbaiknya Ustadz ya. Masya Allah. Terus impian seorang Ustadz Randy yang belum tercapai ini apa Ustadz dan ingin sekali dicapai? Kalau impian pribadi pengen jadi pengamal Quran. Pengamal Quran. Jadi kan ada penghafal Quran. Ya. Ada pengamalnya Quran pengennya. Oh iya. Itu impian pribadi. Kalau impian secara luas, semua yang dibangun ini udah di atas namain wakaf sih sebenarnya sekarang. Pengen ninggalin legacy lah. Pengen ninggalin warisan yang jadi jalan Anda udah nggak ada. Ini apa namanya? Banyak orang ketemu jalannya ke Allah lah. Itu lagi dibuat, lagi diimpikan sekarang. Iya. Nah kalau tadi kan Ustadz bilang ketemu sama Ustadz Nusaibah kan di tengah perjalanan ya. Nah itu mungkin boleh sedikit cerita Ustadz kisah awal bertemunya itu seperti apa? Ya, ketemu sama istri teman kecil dulu. Teman kecil. Dia saudara dari tetangga aneh. Kemudian ketika beliau di pesantren, Ana di kota, ketika liburan beliau ketemuan jadi waktu masih kecil, yaitu ribut-ribut anak kecil lah. Udah lama nggak ketemu lagi sudah dewasa. Dia bilang kok cakep juga ya gitu. Dari situ mulai PDKT ke anak pesantren lah. Dan ternyata menembus anak pesantren itu susah. Oh gitu. Kualifikasinya tinggi spesifikasinya. Beliau ini kan penghafal Quran. Yang mau deketin gak ngafal Quran. Hidup di pesantren. Aneh hidup di dunia anak-anak muda saat itu juga. Jadi rada-rada susah nembusnya. Tapi jangan pantang menyerah gitu. Oh, iya. Kejar terus. Akhirnya sempet suka juga dia. Iya. Suka juga. Tapi dia taubat duluan. Taubat duluan bahwa ini nggak benar gitu kan, deket kayak gini. Akhirnya dia menghilang kabur entah kemana. Dan Anda ditinggalin di situ sendirian. Di ghosting ya Ustadz ya? Ghosting. Ghosting pada masanya. Ghosting pada masanya. Dan dari situ baru dapat kabar ternyata beliau ingin dinikahkan oleh orang tuanya. Dan ada dengar berita itu langsung Singkat cerita beliau dengan hidupnya sendiri, dan itu udah ditulis di buku pembuktian perjalanan pembuktian cinta. Dinamika semua hal itu di sana, dan Anda juga bertumbuh di PPA. Suatu waktu dia balik lagi, pas Anda lagi bangun PPA, dia balik lagi di situ. Dan udah lama hilang, tiba-tiba muncul. Cinta lama bersemi kembali, tapi udah punya orang. Udah punya orang. Gimana rasanya? Iya. Tantangan besar saat itu. Tapi ya udah jalan. Akhirnya ketemu pada satu titik. Allah jodohin lagi. Mantap. Apa yang membuat Ustazah Nusaibah waktu itu berubah pikiran mau nih sama anak yang bukan dari kalangan pesantren nih gitu? Oh, iya. Nggak serta-merta mau ya. Nggak serta-merta mau. Ya karena memang waktu itu udah menikah, udah punya anak satu. Jadi waktu itu kayaknya belum kepikiran ke arah nikah itu, karena habis mengalami prahara di pernikahan pertama itu kan. Okay. Jadi kayaknya kapan-kapan lah gitu. Ternyata ya kalau emang jodoh mah nggak kemana gitu ya. Iya. Makanya kita sering di rumah gitu ya, karena nggak kemana-mana kan jodoh. Ya itu juga panjang sih perjalanan akhirnya. Istikharah, sempet takut, udah dilamar sempet nggak jadi, hampir mundur karena trauma pernikahan. Ya udah, akhirnya. Apa yang merubah pikiran? Ya jadi waktu itu memasrahkan lah ke Allah lagi-lagi ya. Emang nggak ada jalan balik kecuali tanya sama yang punya jiwa kita gitu ya Allah. Nanya ini sebenarnya baik dilanjutkan atau enggak, mengingat Mas Randy itu gimana ya, fansnya banyak
Fansnya banyak. Fansnya banyak, jadi ada kekhawatiran gitu ya. Wah gimana nih kalau fansnya masih gangguin pasca nikah kan gitu. Ya. Agak ada ketakutan ke arah sana juga, takut terulang lagi apa yang terjadi di pernikahan pertama. Habis istikharah, lanjut ya apa ya, menarik diri lah masuk ke dalam gua. Maksudnya apa ya, itu menyendiri, minta waktu, nggak diganggu sama apapun, tapi ya itu perbaiki ibadah dan lain sebagainya. Alhamdulillah akhirnya Allah kasih kemantapan. Yang tadinya takut banget jadi mantap dengan satu kalimat gini, kalau yang lalu dengan ujian yang demikian aja saya bisa lewatin karena ada Allah. Kenapa saya mesti takut sama apa yang belum terjadi? Bukankah Allah pun akan selalu ada selama kita nggak pergi kemana-mana gitu. Luar biasa. Berarti dua-duanya tuh emang udah memasrahkan diri gitu loh. Luar biasa Ustaz. Terus akhirnya kenapa Ustadz Randy apa ya? Akhirnya memantapkan memilih ustazah itu. Padahal banyak pilihan. Padahal kan banyak pilihan dengan masa lalu seperti itu, tetap mungkin banyak kawan-kawan juga gimana milih yang sudah nikah, punya anak dengan tanggungan yang luar biasa, adik-adiknya juga banyak dan lain, kok akhirnya memilih memantapkan situ, sedangkan banyak pilihan lain. Kenapa tuh? Kamu juga mau tahu? Kalau anak-anak zaman sekarang tuh suka bilang kalau ada yang ribet kenapa harus yang mudah? Itu ya prinsipnya. Dulu tuh waktu masih error-errornya sempet lah pacaran juga. Enggak pacaran. Deket nggak sampai pacaran. Deket aja. Tapi cakep sih. Iya. Cuma rada psycho. Gitu. Sampai bukan foto. aku kan? Bukan. Fotoin tangannya lagi disilet-silet di darah. Datang nggak samperin aku? Kalau nggak aku silet. Bawa mobil kecepatan 120 km/jam difotoin. Dan saya ngerasain, kalau nikah sama perempuan yang hanya milih karena cakep, stres guys. Wah, stres banget Ustadz. Bener kan, Mas Andre? Enggak, salah ya. Tertekan. Cantik tuh, jadi ngerti bener bukan kalimat bijak doang. Cantik tuh bisa hilang, itu kan kalimat bijak. Iya. Tapi lu udah ngerasain. Iya gitu. Nauzubillah. Dan makanya saya milih beliau karena mantapnya karena beliau penghafal Quran. Penghafal Quran, dan beliau bukan hanya menghafalkan Quran, tapi berinteraksi dan mengamalkan Quran. Itu yang membuat Anda tuh yakin milih kamu. Masya Allah. Udah kita pulangin. Dan benar terbukti pada nikah. Ternyata ketika yang dipilih itu karena imannya, tidur itu nyenengin, bangun nyenengin, diem aja nyenengin, dan makin hari makin glowing. Masya Allah. Glowing karena wudu, karena Quran. Gitu ya. Bukan karena skincare. Itu juga sih. Oh iya. Itu ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadi kan Ustadz Randy bilang suka-sukanya gitu ya dengan Ustazah Nusaibah. Kalau misalnya ada nggak sih dukanya gitu? Dukanya ada. Banyak. Oh iya. Saya itu dulu pesannya. Jadi ya semua ada bukan duka ya, tapi konsekuensi. Konsekuensi atas sebuah pilihan itu pasti ada. Milih cakep, konsekuensinya skincare-nya mahal. Milih penghafal Quran, konsekuensinya juga ada. Milih penghafal Quran, maka siap-siap dijadiin cinta ketiga atau keempatnya. Karena cinta pertama adalah Allah, cinta kedua adalah Rasulullah, cinta ketiga adalah Qurannya, dan kita cuma cinta keempat. Jadi waktunya akan habis banyak untuk Allah,
deketin diri dengan Rasulullah dan Quran. Jadi pagi ngaji, siang murojaah juga, subuh udah ngajarin orang ngaji juga, malam juga begitu. Ya itu konsekuensi bukan duka. Jadi ya, konsekuensi atas sebuah pilihan sepaket lah. Iya. Benar. Tapi itu kelihatan kayak suka-suka aja ya. Iya, kayak suka-suka aja sih itu. Iya. Ada tips nggak nih dari Ustazah Nusaibah untuk mereka yang ingin mudah menghafal Al-Quran? Karena kan Ustazah Nusaibah kan terkenal sekali kedekatannya dengan Al-Quran nih. Iya ya, terkenal karena itu ya. Nah, saya nggak paham. Nah, amin. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan saya lebih baik dari persangkaan orang-orang. Amin. Ya Allah. Jadi kalau tips menghafal Quran ini sebenarnya pertanyaannya dimulai dari mau atau enggak kitanya. Mau atau enggak dan seberapa kuat alasan mau menghafal Quran. Ya. Jadi kalau misalkan itu udah ada, tips apapun insya Allah bisa dilaksanakan ya. Nah, tergantung kekuatan tekadnya mau atau enggak gitu ya. Tipsnya ya bisa dimulai dengan gabung sama lembaga Quran terdekat. Jangan ngafalin Quran sendirian karena belum tentu bacaan kita betul gitu kan. Kalau ada gurunya kita bisa diperbaiki bacaannya supaya sesuai dengan bagaimana saat Rasulullah menerimanya dari malaikat Jibril gitu kan. Nah, kalau misalkan udah ke situ, setelah perbaikin bacaan, itu tahapan awal sebelum menghafal ya, perbaiki bacaan, kalau udah nanti akan masuk ke jenjang berikutnya yaitu menghafal Al-Quran. Nanti akan dibimbing juga kok, nggak serta pertama kali ngafalin langsung disuruh ngafal banyak gitu ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu. Dan yang paling penting dari menghafal ini sebenarnya pengulangan. Semakin banyak pengulangan, semakin dia kuat. Karena saat ini kuat, hafalannya belum tentu kalau beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian dia tetap kuat tanpa adanya pengulangan tersebut. Jadi kalau mau jadi penghafal Quran, tipsnya siap-siap ngulang yang banyak. Ayat yang sama yang udah pernah dihafal. Ini rentan bosan sebenarnya. Rentan bosan. Karena itu lagi gitu ya. Kalau nggak dia berusaha memahami apa yang lagi dia hafal, tahu perkataan siapa ini sih yang lagi ngomong ini. Ini kan kalamullah, perkataan Allah. Kalau dia cuma sekedar ngafal tanpa tahu hakikat sebenarnya Al-Quran yang lagi dia hafal, keagungannya, gak akan betah. Cepat bosan. Iya. Jadi emang harus benar-benar mengenal ya? Iya. Kenal, jadi akan selalu punya alasan untuk kembali. Mantap. Kalau tadi kan di Ustazah Nusaibah ceritanya benar-benar cinta gitu ya, kenal dekat dengan Al-Quran gitu. Mungkin ada nggak sih trigger yang menyebabkan sampai sekarang gitu Ustazah? Ya, jadi saya masih terus berusaha ya membangun cinta sama Al-Quran. Bukan berarti saya yang paling cinta Al-Quran gitu ya. Terus berusaha. Cuma emang ada trigger awalnya ini. Memang saya kan udah ngafalin dari kecil, dari SD lah, kelas 4 SD, diarahkan sama orang tua untuk menghafal Al-Quran gitu. Masuk ke pesantren, ada hafalan Qurannya lagi, wajib bahkan. Lalu setelah pesantren SMP SMA itu, lanjut lagi pesantren tahfidz lagi. Nah, dalam perjalanannya awalnya ngafalinnya karena orang tua. Cuma begitu mulai masuk usia baligh gitu ya, udah mulai ngerti, lebih paham tentang kegiatan yang lagi dilakukan gitu. Ini menghafal bukan cuma sekedar ngafal. Udah mulai balik tuh udah mulai ada suka-sukaan lah. Padahal di pesantren ya. Tapi tahu aja gitu kan berita tentang ikhwan atau gimana. Adalah ngefans sama seseorang tapi bukan kamu maaf. Oh gitu. Ya, ikhwan ya sepak terjangnya keren lah pokoknya. Ya pintar gitu. Nah, ada tuh rasa suka padahal belum pernah lihat. Ya, ada perasaan suka, tertarik, dan ternyata suka juga ikhwannya. Oh, tapi belum pernah ngelihat satu sama lain gitu. Baru dari ceritanya kagum. Iya, paling lihat dari jauh aja gitu.
Oh, itu gitu. orangnya. Oh iya itu. Gitu. Ngelihat dari jauh matanya minus lagi. Oh enggak ya. Benar matanya minus juga. Nah, dari sana karena di pesantren itu kan ketat banget ya soal hubungan antar ikhwan akhwat, gak boleh adanya ikhtilat di satu tempat, bercampur bauran tanpa alasan yang syar'i gitu ya. Nah, dan saya juga paham, saya nggak punya prinsip nggak mau pacaran gitu. Tapi ternyata ini yang ikhwannya ini nembak gitu lah ya, kurang lebih. Berarti suka juga dong kalau nembak. Tapi saya kan nggak mau gitu ya. Tapi kalau ditolak sayang juga gitu. Iya. Dasar wanita. Ya. Ada perasaan begitu. Tapi nggak enak gitu ya. Nggak enak, mau nolak nggak enak. Mau diterima merasa bersalah karena melawan prinsip sendiri gitu kan. Akhirnya jawabannya ya aja deh biar cepet deh gitu. Ya aja biar cepet. Tapi dalam perjalanan pulang itu nangis gitu. Nangisnya kayak kenapa diterima ya gitu. Tapi tahu ini nggak benar gitu ya. Lagi juga pacaran ya namanya anak pesantren nggak pernah ketemu. Waktu itu kan masih SMS ya. Nembaknya tuh lewat mana tuh? Nembaknya di ada temen ya. Anterin dong ke sini gitu, ada macomblangnya. Anterin dong ke sini. Mau ngapain dia pokoknya anterin aja deh. Tahu-tahu nyampe di sana loh kok ada ikhwan gitu ya. Ini triggernya itu apa gitu? Kisah pesantren bukan. Triggernya bukan itu ya, ini cerita singkat aja boleh di-skip lah. Kalau mau lebih rincinya ini ada di Perjalanan Cinta. Iya. Jadi triggernya justru pada saat akhirnya saya minta setelah sebulan cuman status doang ya. Saya minta putus. Bukan karena nggak suka, masih suka, cuma memang ada prinsip yang harus diperjuangkan lah, berarti gitu kan. Harus dijaga. Aku nggak mau gitu pacaran kayak gini. Ya udah, akhirnya mutusin padahal masih suka. Jadi intinya, singkatnya, setelah itu ada mendem perasaan. Tapi orangnya juga nggak paham gitu ya, kalau ini tuh bukan karena nggak suka. Tapi dia nggak ngerti gitu. Dikiranya ya emang udah nggak suka aja makanya udahan gitu. Nah jadi mendem-mendem perasaan sendiri sambil curhat-curhat di diary ya waktu itu. Curhat di diary. Intinya ngapain nangis-nangis sendiri? Dianya juga nggak ngerti kita nangis. Dia juga nggak ngerti kalau sebenarnya ini bukan karena nggak suka gitu. Nah dari sanalah udah mulai kenal cinta kayak gitu, udah tahu ngerasain patah hati lah istilahnya ya, patah hati. Sampai ada di dinding samping masjid pesantren itu ada sebuah whiteboard gitu ditulisin hadits-hadits, ayat-ayat Al-Quran biasanya. Nah ada sebuah hadits itu yang jadi trigger akhirnya memutuskan untuk pingin jadi hamba yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Haditsnya itu bunyinya gini, ini hadits qudsi yang mengatakan bahwa Allah berfirman, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengabarkan kepada malaikat Jibril bahwa Allah mencintainya. Maka malaikat Jibril pun mencintai hamba tersebut. Malaikat Jibril mengabarkan ke seluruh penduduk langit, maka penduduk langit pun cinta sama hamba tersebut. Dan penduduk langit mengabarkan kepada penduduk bumi bahwa Allah, malaikat Jibril, penduduk langit semua cinta sama hamba ini. Penduduk bumi pun cinta sama hamba tersebut. Nah, yang saya tangkap gitu ya, yang lagi sensitif banget sama kata cinta gitu. Kalau dapetin cintanya Allah, dapat bonusnya banyak banget. Ya. Ngapain aku perjuangin cinta yang orangnya juga kagak tahu dicintai gitu ya? Gak paham. Iya juga. Kita nangis-nangis sendiri, dianya gak ngerti gitu kan? Kenapa nggak aku coba jatuh cintanya sama Allah, berusaha dapetin cintanya Allah supaya dapat bonusnya lebih banyak daripada ini gitu. Nah sejak saat itulah memutuskan untuk jadi hamba yang mencintai Allah, otomatis kan ibadahnya dibenerin ya, dan ternyata Allah arahkan jalannya ke arah jalan Al-Quran itu. Awalnya masih nggak paham kenapa harus Al-Quran gitu ya. Ya ibaratnya kalau kita cinta sama seorang, kita kan seneng ngobrol sama dia. Nah Al-Quran ini semuanya kalamullah, maka kalau emang benar-benar sungguh-sungguh mau cinta sama Allah, jangan pintasnya ya ini ngobrol lewat sini, lewat Al-Quran ini. Tuh trigger awal. Iya. Jadi benar-benar dijadiin Al-Quran itu ya pedoman hidup kita gitu ya.
Iya. Terus kan tadi kan Ustazah kan dari SD malah itu kan lingkungannya udah masuk pesantren gitu kan, seterusnya juga pesantren gitu kan. Nah, ada nggak sih tantangan Ustazah Nusaibah dalam menghafal Al-Quran gitu? Tantangan tentu saja ada, yang nggak mungkin enggak. Apalagi yang lagi mau kita capai itu kan menjadi keluarganya Allah ya, menghafal Quran itu dia menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Otomatis juga tantangannya nggak mudah gitu ya. Kalau mudah dapatnya kipas angin. Iya. Bukan jadi orang yang Allah khususkan. Iya, Jadi tantangannya itu banyak. Gimana ya? Yang namanya menghafal itu kan pasti ada susahnya, ada bagian ayat-ayat yang mungkin jarang kita dengar gitu ya, atau sulit. Tapi kalau dihafalin ya asal nggak menyerah, ngulangnya banyak, insya Allah kan bisa gitu di sana. Tantangan berikutnya, setan ini kan pasti akan terus berusaha supaya kita menjauh kan. Ya ada aja gitu cara ngegodanya. Tuh kan susah kan, udah berhenti aja gitu. Itu tuh sering banget. Bahkan waktu di pesantren itu, karena itu program wajib ya hafalan. Nah, 1 tahun 1 juz lah saat itu targetan. 1 tahun 1 juz buat yang reguler. Nah, kalau buat yang kelas khusus, targetnya pasti lebih banyak lagi. Itu setiap kali mau naik semester, yang saya pinginin, pokoknya semester depan aku akan keluar dari kelas khusus ini, titik. Saking tanggung jawabnya besar kan, harus menambah waktu bersama Quran lebih banyak dibandingkan teman-teman yang ikutan kelas reguler. Ya, belum lagi kegiatan pesantren itu kan padatnya luar biasa. Pokoknya udah nangis-nangis nih mau setoran penggabungan hafalan, pokoknya semester depan keluar nih gitu. Tapi ternyata semester depan balik lagi. Ya balik lagi, punya alasan untuk bertahan lah itu. Dan ini mungkin nggak bisa dirasakan kecuali sama orang yang udah nyemplung langsung di dalamnya ya. Iya. Ya ada rasa susah-susahnya sih, tapi kenikmatan pada saat mengulang hafalan yang udah diperjuangkan itu loh yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya. Itu dia tantangannya. Iya. Mungkin karena kita belum ke sana jadi belum gitu ya. Iya. Cuman mungkin buat teman-teman mungkin yang udah lagi proses ke sana mungkin bisa lebih memahami gitu ya. Dan bisa lebih jadi suri tolo dan menjadi menjadi contoh Ustazah Nusaibah ini supaya bisa menjadi penghafal Quran gitu ya gitu. Dan bisa mengamalkannya gitu. Saya jadi inget ini tadi kisah dia trigger kemudian tantangan. Jadi ingat seorang guru pernah ngomong ini, ada muridnya datang, guru saya pengen deh jatuh cinta sama Allah. Terus kata gurunya, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Belum guru. Maka sana kamu cintailah seseorang, patah hatilah dulu sampai muncul semua rasanya, baru kamu bisa mencintai Allah. Karena bagaimana kamu bisa mencintai Allah kalau kamu belum tahu rasa cinta itu dan perjuangannya kayak gimana? Allah bisawab. Nah, mungkin mau sedikit ngebahas tentang novel nih, tentang perjalanan pembuktian cinta Ustadz sama Ustazah. Kan ini kan based on true story ya. Nah, based on true story dari ceritanya Ustazah Nusaibah gitu. Nah, boleh di-spill sedikit nggak isi novel itu seperti apa? Iya, perjalanannya seperti apa? Karena kalau misalkan dari covernya ini kan kayak film horor ya. Di tengah kegelapan ada cahaya dan ada sosok perempuan gitu. Artinya apa tuh Mbak perjalanan? Ya, jadi ini berkaitan sama trigger yang tadi itu. Saat akhirnya saya memutuskan punya visi hidup menjadi hamba yang mencintai dan dicintai Allah, maka perjalanan selanjutnya itulah langkah di mana Allah tuh menagih bukti dari omongan saya saat itu. Kamu beneran ngaku cinta? Kamu beneran nggak sih bilang cinta sama Allah, pingin jadi hamba yang Allah cintai? Ya udah, dalam proses membersamai Al-Quran, bolak-balik pengen berhenti gitu ya.
suka dukanya banyak, masih mau bertahan atau enggak nih. Oke, pas udah lewat, udah bertahan sampai selesai hafalannya, tahapan selanjutnya mau nggak mengamalkan isinya gitu ya. Bukan cuma sekedar hafalan aja. Dan saya ngalamin satu kondisi di kehidupan saya yang ini nih benar-benar berat banget untuk saya tanggung pada saat itu. Ya, tadi udah sempat diomongin belum ya? Belum. Oh iya, saya udah pernah nikah sebelum sama Mas Fendi. Pernikahan pertama dengan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Ya. Dan pada saat itu prosesnya ibaratnya saya diperkenalkan tuh sama orang tua sendiri gitu lah. Jadi mungkin kalau pada saat itu saya belum jadi seorang penghafal Quran, kalau kata anak-anak zaman sekarang nggak kabur aja Kak gitu ya. Jangan disangka, sempat ada kepikiran mau kabur itu, tapi saya bilang lah sama orang tua saya saat itu, saya mutusin sesuatu nggak bisa sendiri, apalagi ini terkait pernikahan ya. Saya mau mutusin nanti istikharah dulu gitu. Dan ternyata hasil istikharahnya ya ke arah sana lah ya, ke arah ya lanjutkan gitu. Walaupun sebenarnya sejujurnya gitu ya nggak mau gitu. Nggak mau, berat untuk melanjutkan, tapi sebagaimana seorang ustadzah yang menyampaikan, kalau kita udah istikharah, maka apapun yang terjadi setelahnya, maka itu adalah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kamu. Nah, berusaha untuk mempercayai bahwa itu yang terbaik yang dipilih nama Allah, padahal kondisinya nggak baik-baik aja gitu. Itu berat banget. Nah, menunjukkan kok cinta dalam kondisi baik-baik aja bisa insya Allah. Nah, dalam kondisi yang berat kayak gitu, saya sempat sampai memutuskan resign dari penghafal Quran. Ngomong sama Allah, kalau jadi penghafal Quran ujiannya seberat ini, saya berhenti deh jadi penghafal Quran. Jadi sama Quran tuh biasa-biasa aja lah, nggak usah punya tekad jadi hamba yang dicintai Allah, nggak usah punya tekad pengen mengamalkan Quran. Nggak cinta-cinta banget ya, gitu ya? Biasa-biasa aja lah gitu. Ya, pernah sampai di tahap itu, dan gimana saya bisa balik lagi justru saat saya ninggalin Quran itulah hidup saya udah susah, makin terpuruk. Kalau sebelumnya susah, sulit ditanggung lahir batin, tapi karena masih megangin Quran, justru itu yang jadi kekuatan. Jadi saat dilepaskan, saya kehilangan pegangan gitu. Kehilangan arah, linglung gitu ya. Dan itu saya ceritain di sini. Sampai akhirnya menemukan bahwa begini ya cara Allah mencintai. Bukan kepedean dicintai sama Allah ya. Ada satu kondisi yang saya ceritain tuh di dalam buku. Berulang kali ya Allah, saya minta menunjukkan kepadamu bahwa aku mencintaimu ya Allah. Tapi kenapa cintamu berbalasnya kok seperti ini gitu? Pahit-pahit terus gitu ya? Nggak enak. Apa aku nggak pantas itu dicintai sama engkau? Makanya dapetnya nggak enak semua gitu. Nah, sampai di satu momen saya dipahamkan sama Allah, oh ya justru ini loh ya cara Allah mencintai. Kalau langsung dikasih, mungkin aku nggak akan terlalu menghargai kebaikan yang Allah kasih. Cinta Allah itu nggak kelihatan gitu. Tapi justru karena udah melewati yang pahit-pahit, maka yang manis terasa lebih manis lagi. Allah gitu. Dan ujungnya dapat yang manis. Bagaimana? Iya. Ujungnya dapat yang manis, dikasih hadiah sama Allah. Masya Allah, luar biasa. Tadi kan untuk proses mendapatkan jawaban itu kan dari istikharah ya. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri kan mungkin belum kebayang gitu ya, maksudnya belum nggak nyampe gitu. Kadang kalau misalnya ya Allah tolong saya minta tolong sama Allah, cuman entah saya nggak nangkep, saya nggak peka, terus saya nggak nangkep tuh. Nah kalau misalnya mungkin dari ustazah atau ustadz sendiri gimana sih cara menyambungkan cerita dengan keadaan kita dengan istikharah yang kita dapat itu? Allah jawabnya gimana gitu, jangan sampai salah baca. Iya. Kalau dari saya juga nggak paham ya bentuk hasil istikharah tuh seperti apa. Cuma dari yang disampaikan sama guru saya, beliau mengatakan
entah nanti datangnya jawaban bisa berupa ketetapan hati. Ya, kalau nggak ketetapan hati, bisa juga berupa mimpi. Atau apa yang terjadi setelah kamu istikharah itulah jawaban yang terbaik dari Allah. Setelah istikharah. Ya, jadi istikharah itu kan kita sholat 2 rakaat, lalu setelah sholat 2 rakaat dengan niat istikharah itu ada doa yang dibaca setelahnya kan. Nah, doanya itu kan doa minta dipilihkan yang terbaik berdasarkan ilmunya Allah. Itu doa istikharah itu indah banget ya. Allah, aku memilih berdasarkan ilmumu, karena Engkau yang maha mengetahui segalanya. Jika ini urusan ini baik untuk aku, disebutkan di urusannya apa? Untuk urusan agamaku ke depannya, untuk semua akibat-akibat urusan ke depannya, maka dekatkanlah kan gitu ya. Nah, kalau misalkan ini buruk, berikan ganti yang lebih baik, gitu kan ya, kurang lebih begitu. Doanya panjang tuh, doa istikharah. Nah, kalau saya ya, tanda-tanda yang saya lihat karena saya interaksi sama Al-Quran. Jadi setiap kali istikharah itu saya langsung buka Al-Quran, tapi bukan ngacak ya, kan bisa orang buka ngacak gitu. Nah, kalau saya yang ngelanjutin tilawah atau ngelanjutin murojaah atau menyimak setoran hafalan santri yang saya saat itu lagi jadi seorang penerima hafalan Al-Quran lah ya di pesantren. Nah, pada saat itulah begitu bertanya ya istikharah itu tuh ada jawaban-jawaban yang seperti seperti kebetulan tapi bersambung gitu loh, berseri. Ya, istikharahnya kan nggak bisa sekali 2 kali ya, tapi terus gitu. Dan itu terjadi berulang kali, seperti saya nanya lalu dijawab, seperti saya nanya lalu dijawab. Seperti salah satu contoh waktu saya istikharahin tentang laki-laki tersebut gitu ya. Karena memang ibu saya sangat-sangat gak setuju pasti ya, karena yang mendukung itu kan Abi. Nah, kalau Umi ini nggak sangat-sangat gak setuju, bahkan sampai ibaratnya ngata-ngatain lah, kamu kok mau ya jadi istri kedua, perusak rumah tangga orang gitu. Padahal itu belum ada keputusan, dia masih proses gitu loh, masih proses istikharah. Akhirnya saya istikharah sambil nambahin doa. Setelah istikharahnya itu saya tambahin doa gini, ya Allah, bagaimana mungkin Engkau ridho? Apa mungkin ini tanda kalau Engkau nggak ridho? Kalau Engkau ridho nggak mungkin dong orang tua saya, terutama ibu saya gitu ya, sampai se-nggak ridho itu, marah gitu. Maka ya Allah, apa saya berhenti aja nih, gak usah dilanjutin. Nah, ayat yang di luar itu ya, yang saya baca dari tilawah saya saat itu, sebenarnya secara konteks, secara arti gitu ya, ini perkataan Nabi Nuh ke kaumnya. Tapi karena saya habis nanya begitu, artinya ini kok berkaitan gitu. Kalau kejadiannya cuma 1 kali, saya bisa anggap itu kebetulan lah gitu ya. Kebetulan. Cuman cocok logi doang gitu. Tapi ini berkali-kali, Mas. Ayat yang dibaca saat itu, surat Hud, saya lupa ayatnya berapa, intinya Nabi Nuh berkata kepada kaumnya bahwa bagaimana jika sebenarnya aku membawa rahmat, yang rahmat itu disamarkan bagimu, tapi sebenarnya ini penuh dengan rahmat gitu, tapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apakah aku akan memaksamu untuk menerimanya padahal engkau tidak menyukainya? Nah, oke, tenang. Oh ya Allah, berarti maju ataupun enggak, nggak apa-apa gitu ya, nggak akan dipaksa lah sama Allah. Tapi di balik ini ada rahmat. Oke, ini bukan keputusan final gitu ya, akan ada istikharah berikutnya. Nah, itu terjadi berkali-kali sampai teringat sama sebuah mimpi juga yang terjadi sebelum diperkenalkan sama orang tua saya. Ada mimpi gitu, dan mimpinya itu sampai ada inisial nama ya, inisial nama. Sampai pas ditanyakan ke adik saya, kamu tahu dari mana? Gitu. Saya tuh dari mimpi. Tapi agak masuk akal ya. Tapi ini kebetulan kayak gini, terjadinya berulang kali, Mas. Sampai saya bilang gini, ya Allah, sebenarnya saya nggak suka sama pilihan ini, tapi kalau misalkan kau tunjukkan sampai berkali-kali seperti ini, saya nggak tahu deh, silakan pilihkan aja untuk hidup saya apa yang terbaik buat saya, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa melihat apa yang ada di depan sana. Itu sampai diberi petunjuk itu
sampai inisial nama ya. Inisial nama, dan ya banyak yang lain-lain juga, insya Allah ada di dalam buku saya ceritain. Sampai di akhir masih belum ada ketetapan hati gitu. Wah, ya udah nih. Kayaknya kalau belum ada ketetapan hati juga kayaknya hasilnya enggak gitu ya. Walaupun udah banyak petunjuk gitu. Saya sampaikanlah ke orang tua saya, abi saya. Mungkin nggak sih kita menjalani sesuatu yang kita nggak suka, tapi ada Allah tunjukin ke arah sana gitu. Apa nggak boleh aku mundur aja? Nah, disitulah udah berlaku takdirnya Allah. Udah nggak bisa mundur ternyata. Udah nggak bisa mundur. Saya nangis lah pada saat itu. Kalau emang ini yang kau pilihkan ya Allah, walaupun saya nggak suka, bismillah saya jalan. Walaupun saya rasa saya nggak sanggup ngelewatin itu, makanya saya minta jangan tinggalin saya ya Allah. Karena nggak kuat kayaknya ngejalanin itu semua. Baru kebayangin aja udah ngeri, dan ternyata pas menjalaninya lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Iya. Gitu. Tadi kan kata Ustazah akhirnya dikasih yang manis gitu, berbuah manis nih semuanya. Perjalanan Ustazah Nusaibah berbuah manis nih. Berarti sosok Ustadz Randy nih di mata Ustazah Nusaibah tuh kayak gimana tuh? Gimana ya? Jadi Mas Randy ini dari awal ketemu kan pas kecil ya, ketemu lagi pas udah besar, pas udah mulai SMP, waktu itu kan awal kuliah ya. Ya. Jadi pada saat itu yang saya tangkap itu cuma seorang laki-laki yang suka tebar pesona. Ya, tapi ada mau ke arah baiknya ada gitu. Makanya saya bilang sama kakak sepupu saya, itu ikhwan jadi-jadian, Mbak. Gitu, pantes dia jualan buaya. Ternyata dia buaya, Mbak. Ya, saya bilang gitu. Kayaknya Randy suka deh sama kamu gitu ya, kata-kata sepupu saya. Saya bilang kayaknya enggak deh Mbak, ikhwan kayak gitu. Ikhwan jadi-jadian lah, bukan tipe aku bilang gitu. Emang kalau ikhwan jadi-jadian tuh malam jadi apa Mas? Jadi buaya. Jadi buaya. Ya Allah. Ya, ikhwan jadi-jadian, tapi ternyata bukan ikhwan jadi-jadian. Bukan ikhwan jadi-jadian. Sedang berproses. Iya, berproses jadi ikhwan yang sebenarnya. Jadi sebelumnya enggak ya. Jadi ikhwan yang benar-benar gitu. Yang solehnya soleh beneran, bukan soleh supaya dilihat sama perempuan soleh gitu ya. Nah itu saya lihat perubahannya banyak lah ya. Setelah ketemu ada interaksi lagi di media sosial paling ya waktu itu. Media sosial kan udah lama juga nggak ketemu. Terus juga pernah satu komunitas pas saya udah menikah gitu ya. Saya ngeliat ini orang udah makin tulus nih kayaknya nih gitu ya. Kan bisa nggak sih ngebaca aura-aura gitu? Bisa. Ada orang kelihatan kayaknya suka tebar pesona, terus tiba-tiba ini nih orang udah lebih apa ya, menunjukkan ya jujur lah, udah jujur gitu. Jadi saya lihat kayak gitu, dan ternyata makin tahu lagi kalau Mas Randy ini emang bersungguh-sungguh gitu loh, pengen jadi hamba Allah yang sebenarnya. Taat sama Allah, bukan sekedarnya aja. Nah itu makin kenal, makin lihat dari sisi itu. Berarti kalau ini udah masuk tipe ikhwan ideal. Ikhwan ideal. Masuk kriteria. Masuk kriteria gitu. Iya. Tapi ya itu perjalanannya kan nggak langsung tiba-tiba jadi kan. Iya. Gitulah. Kalau suka dan dukanya apa nih Ustazah? Apa? Menjadi istrinya Ustaz. Suka dan dukanya dari sepekan Mas Randy di rumah cuman setengahnya atau bahkan kurang. Mungkin 3 hari setengah gitu. Itu suka apa duka ya? Ya alhamdulillahnya begitu. Jadi perannya untuk umat dibutuhkan oleh umat gitu ya, alhamdulillah. Jadi kita kudu rela-rela gitu ya jadi istri. Nggak selalu ada gitu, nggak selalu ada. Tapi kalau lagi ada ya quality time-nya terbangun juga gitu. Itu mungkin. Iya. Nah, setiap rumah tangga gitu kan, itu kan pasti ada cobaannya gitu, ada ujiannya gitu. Nah, di
sekarang nih yang yang udah belum berakhir ya, udah berbuah manis gitu kan, dari perjalanan sekian banyak cobaan tadi gitu. Ujian apa sih yang terberat sekarang ini di rumah tangga Ustadz dan Ustazah? Mas Randy dulu. Aku ujian terberat apa ya sampai nyarinya? Apakah ya? fansnya masih ngejar-ngejar gitu? Kamu dulu lah. Kayaknya aku sama Enggak, kamu ya. semua indah ya. Masya Allah. pulang. Enggak, tapi serius. Ada pertanyaan antum ada tadi langsung nyari. Iya, Apa ya? kayaknya kalaupun secara kondisi dari luar lagi nggak baik-baik aja, tapi ya kitanya mah baik-baik aja gitu. Atau kalau enggak tips deh. Nah, iya benar. Tips deh buat. Gitu. Biar rumah tangganya baik-baik aja. Iya. Karena kita sangat membutuhkan nih Ustaz. Jadi sekarang saya jadi moderator. Kenapa? Ada apa? Iya. Sayang kesini. Apa ya? Kalau masalah yang berat-berat banget mungkin lebih banyak dari eksternal bukan dari internal. Dan itu tantangan. Pernah sampai di suatu kondisi mau sholat Jumat nyari uang 1.000 rupiah aja nggak ada buat infak. Ada di momen itu. Pernah diuji dalam waktu sekian hari harus terkumpul sekian miliar saat itu. Wah, mau dipenjara dan lain-lain. Lebih banyaknya dari eksternal. Tapi beruntungnya saya adalah ia punya pasangan yang bukan mindset akhirat tapi pola pikirnya udah pola pikir langit. Iya. Makanya Rasulullah bener banget milih tuh jodoh karena apa? Cantik, 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 cantiknya bukan? Bukan. Iya. Waduh. Orang yang milih karena cantik aja, ujungnya nggak enak itu. Orang milih nikah karena ganteng aja, ujungnya nggak enak itu. Bisa dilempar sapu, bisa dilempar bola biliar, kan nggak pernah tahu. Oh. Itu juga ya. Nggak tahu loh. Ini kan contoh. Jadi, tapi ketika Rasulullah bilang nikah maka pilihlah karena agama, wes itu belum ngerti saya itu. Tapi saya dulu kesengsemnya karena beliau penghafal Quran, jadi pengen memperbaiki keturunan sebenarnya. Punya istri penghafal Quran kan keren juga kan. Dulu mikirnya begitu. Tapi setelah nikah, Biasa kejadian aja. Oh enggak. luar biasa setelah nikah, masalah dari luar datang tuh. Itu saya baru ngerti yang namanya qurrata a'yun. Gue saya bilang qurrata a'yun itu kayak bulu matanya onta. Lihat onta Ren katanya. Kalau lagi terjadi badai besar di luar, dia lari nggak onta itu? Enggak. Cuman duduk diem, masukin kakinya ke tanah pasir gitu, udah merem sambil ngunyah-ngunyah, tenang aja. Itu qurrata a'yun. Maksudnya apa? Ketika terjadi huru hara di luar, antum pulang ke rumah, buka pintu, cegrek, hati antum langsung adem ngeliat anak-anak, punya kekuatan ngelihat pasangan, itulah qurrata a'yun. Di luar ancur-ancuran, tapi pas buka pintu adem, dan itu hanya bisa didapatkan jika kedua pasangannya itu tujuannya adalah sama Allah, kayak segitiga. Ketika tujuannya Allah, maka merapat. Tapi kalau tujuannya adalah dunia banyak nih, maka menjauh dia. Jadi tipsnya adalah tujulah Allah. Insya Allah semuanya membaik. Nah tadi kan udah ditanyain juga ke Ustadz Randy apa sih namanya impian yang tercapai sama mungkin impian yang belum tercapai. Nah mungkin kalau misalnya sekarang ada nggak sih dari Ustazah Nusaibah impian-impian yang belum tercapai dan apa ya, ingin segera dikejar gitu? Impian yang belum tercapai, perjalanan pembuktian cinta saya belum selesai.
perjalanan pembuktian yang seperti apa tuh Ustazah? Pembuktian cinta saya ke Allah, ke Al-Quran. Jadi impian ini belum tercapai gitu ya. Setelah selesainya buku ini ditulis, perjalanan ini masih terus berlanjut. Jadi impian saya masih sama. Berharap ingin menjadi hamba yang mencintai dan cintai Allah. Dan itu diterima gitu ya sama Allah. Bisa kelihatan nanti di akhir hidup saya. Apakah masih jadi hamba yang istiqomah menuju Allah, jagain Al-Quran sepanjang hayat. Itu pasti belum tercapai ya. Masya Allah. Ya. Orang tuh kalau level imannya udah beda kelihatan ya. Pesan Ustadz Randy untuk menguatkan iman teman-teman semua nih, termasuk saya, Mas Andre, itu dalam di jalan kebaikan tuh gimana Ustadz? Ya. Menguatkan iman di jalan kebaikan. Iya. Biar bisa istiqomah dan lain-lain. Iya. Kita ini orang-orang yang mudah istiqomah atau susah istiqomah? Susah. Kita ini orang-orang istiqomah kok. Istiqomah dalam ketidakistiqomahan. Iya kan? Baru tahajud sebentar, balik lagi. Baru diet sebentar, makan lagi. Selalu balik. Dan kita berarti istiqomah kepada ketidakistiqomahan kan? Kenapa pertanyaannya kita bisa istiqomah dalam ketidakistiqomahan? Karena kita menemukan kenikmatan dalam ketidakistiqomahan itu. Jadi kalau mau istiqomah, mau tetap bertahan di jalan kebaikan ini, maka temukanlah kenikmatan dari apa yang lagi dijalani. Itu akan lebih menguatkan kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu. Dan kenikmatan tertinggi dalam jalan kebaikan adalah bukan jalanin kebaikannya, tapi kenal sama yang punya jalan kebaikan. Itu Allah. Dan gimana caranya kenal? Ya banyak ngobrol aja sama Allah dan banyak dengerin obrolan Allah. Nanti lama-lama jalanin kebaikan itu nggak hampa, tapi penuh kenikmatan di situ. Karena ngobrol terus sama Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Luar biasa sekali ini. Sangat menginspirasi nih untuk menambah kecintaan kita dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan Al-Quran gitu. Nah, terima kasih banyak Ustadz Randy, Sama-sama Mas Nusaibah sudah berbagi kisah yang sangat inspirasional gitu di podcast Makin Kenal. Juga terima kasih waktunya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai gitu. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel YouTube Filmmaker Muslim, di like, share, dan juga komen. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.